Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabelita dari NPM 2281108. Saya akan menjelaskan tentang sistem kompensasi yang adil dan memotivasi pada perusahaan Lipo Karawaci. Apa itu perusahaan Lipo Karawaci? Perusahaan Lipo Karawaci ini adalah salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia yang sudah berkembang sejak tahun 1990. Kompensasi ini berperan penting dalam menjaga kesejahteraan, loyalitas, dan memotivasi karyawan. Tetapi masih ditemukan ketidakadilan dalam pembagian kompensasi, khususnya itu antara karyawan tetap dan karyawan yang kontrak. Bagaimana strategi kompensasi dalam perusahaan ini? Perusahaan itu memberikan kompensasi langsung, yang dimana itu gaji pokok. Gaji pokoknya itu tertera pada makalah, contohnya itu staf administrasi 4 juta sampai 6 juta, kemudian finance accounting itu 6 juta sampai 9 juta. Kemudian ada tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetapnya itu diberikan dalam bentuk tunjangan jabatan, kemudian tunjangan keluarga, dan juga tunjangan makan. Selain tunjangan itu ada insentif kinerja. Nah, kompensasi tidak langsung juga meliputi asuransi kesehatan dan juga dana pensiun. Namun, distribusi kompensasi pada perusahaan Lipo ini masih belum merata antar unit kerjanya. Insentif kinerja itu contohnya adalah pencapaian target yang ada beberapa opsi yang ditujukan kepada beberapa posisi berbasis kinerjanya pastinya. Kemudian di pencapaian ini ada penjualan. Itu dituju untuk posisi marketing dan sales property. Misal dia itu mencapai insentifnya itu besarnya 1-3 dari gaji pokok, tergantung target si individunya ini dari per tim. Kemudian ada kompensasi yang tidak langsung, itu seperti asuransi kesehatan. Nah, di Lipo ini menyediakan fasilitas itu. Kemudian untuk dana pensiunnya juga seperti ada nanti dana pensiun bulanan dan tunjangan hari tua. Kemudian evaluasi strategi kompensasi. Nah, menurut saat ini PT Lipo Karawaci itu memiliki sistem kompensasi yang cukup lengkap, baik dari sisi finansial maupun non finansialnya. Kemudian di dalam evaluasi sistem kompensasi itu ada namanya keadilan distributif. Di sini itu belum sepenuhnya terpenuhi, karena karyawan proyek dengan risiko tinggi menerima kompensasi hampir sama dengan staf yang berada di kantor. Dari sisi prosedural juga penilaian kinerja itu dinilai kurang transparan dan cenderung subjektif. Itu menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan. Nah, di prosedural ini ada yang penilaiannya kerjanya itu tidak berbasis data dan lebih mengandalkan subjektivitas pimpinan. Nah, hal itu pasti menyebabkan di sini kan ketidakpuasan dan ketidakkepercayaan. Apa dampak dari ini? Dampaknya itu banyak karyawan uh, yang merasa proses penentuan bonus dan promosi tidak dapat diprediksi dan tidak konsisten, yang dimana itu bisa mengurangi kepercayaan terhadap sistem manajemen di perusahaan ini. Kemudian, bagaimana saran perbaikan dengan teori psikologis? Nah, perusahaan ini disarankan menggunakan 3 teori ya, teori ekuitas, harapan, dan teori motivasi. Di teori ekuitas ini, dia menekankan pentingnya keseimbangan antara input seperti usaha, waktu, tanggung jawab, dengan outputnya. Outputnya itu ya kompensasi atau hasilnya tadi. Yang dimana itu akan diterima oleh si karyawannya.
sini di ekuitas ini, ketika karyawan itu merasa diperlakukan tidak adil dibandingkan dengan rekan kerja dengan posisi dan tanggung jawab serupa, maka muncul rasa ketidakpuasan pada si karyawan ini. Bagaimana saran yang bisa diberikan? Yaitu bisa dilakukan audit kompensasi antar divisi dan posisi untuk memastikan bahwa gaji, bonus, dan tunjangan sudah sebanding dengan tingkat tanggung jawab dan beban kerjanya. Kemudian ini ada teori harapan atau PROM, itu menyatakan bahwa motivasi karyawan tergantung pada harapan bahwa upaya mereka akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan bahwa kinerja itu akan dihargai dengan hasil yang ada nilainya. Saran yang bisa diberikan yaitu pertama dengan membuat sistem penilaian kerja yang kinerja yang terukur dan tentunya transparan serta dengan indikator yang jelas untuk setiap posisinya. Nah, yang terakhir itu kan ada teori dua faktor Herzberg. Nah, ini termasuk teori motivasi. Selain memperbaiki gaji, terus juga tunjangan, eh, ada perusahaan juga perlu memberi penghargaan atas prestasi si karyawan, memberikan kesempatan pengembangan karir, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan psikologis karyawan pada PT Lipo ini. Bisa juga mengadakan program penghargaan bulanan atau per tahun berbasis prestasi yang dimana itu objektif agar karyawan merasa dia itu diakui dan juga dihargai. Kemudian ada desain revisinya, desain struktur kompensasi yang direvisi dengan justifikasi. Yang pertama itu struktur gaji. Struktur gaji di sini itu perlu melakukan analisis jabatan untuk memetakan tingkat kesulitannya, tanggung jawab, dan risiko pekerjaannya. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan sistem penggajian itu yang adil. Kemudian skala gaji yang kompetitif disesuaikan dengan standar industri properti di kawasan Jabodetabek. Justifikasinya itu dengan memperbaiki struktur gaji ini berdasarkan teori ekuitas, karyawan akan merasakan diperlakukan adil ketika input kerja mereka sebanding dengan kompensasi yang diterima. Kemudian ada pada segi tunjangan. Pada segi tunjangan itu ditambah untuk pekerja yang berada di lapangan. Kemudian ada pada segi untuk insentif dan bonus. Insentif di sini itu diberikan berdasarkan capaian target dan kinerja yang pastinya itu harus secara objektif. Dan di PT Lipo ini kurang objektif. Kemudian ada penghargaan non-finansial seperti tadi, itu penghargaan yang dilakukan bulanan dan fleksibilitas kerja juga bisa mungkin diusulkan untuk si karyawan ini. Nah, kemudian kesimpulan dari menyusun strategi kompensasi di PT Lipo ini, ternyata PT Lipo Karawaci itu perlu menyusun ulang sistem kompensasinya. Kenapa? Agar lebih adil, transparan, dan memotivasi. Nah, dengan pendekatan berbasis teori psikologis kerja, perusahaan atau PT Lipo ini dapat meningkatkan kepuasan, loyalitas, dan kinerja jangka panjang pada karyawannya. Dengan merancang ulang, ternyata upaya ini juga menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem manajemen SDM yang profesional dan berkelanjutan di lingkungan kerja yang kompetitif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.